Shalom, selamat datang, selamat beribadah bersama Gereja Kristus Jawa Barat. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @kristusjawabarat. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kemurahan
Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, sebab Yesus dialah kasih-Nya yang besar, cintanya yang lebar, kuasanya yang besar bagi kita. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselahi. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasih-Nya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselahi. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasih-Nya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Cintanya besar, kasih-Nya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Yang percaya kita adalah umat yang dicintai dan dianugerahi. Bersama-sama katakan haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab Yesus dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Haleluya.
ini kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita percaya Yesus adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Dan kita hidup karena kita percaya akan setiap firman dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya kepada-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji sesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan yang yakin bahwa engkau punya Tuhan yang besar, katakan haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian kami merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman. Kami siapkan setiap hati kami sebagai tanah hati yang gembur, yang baik, sehingga setiap penaburan benih firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, dan mengubahkan kehidupan kami. Kalau masih ada sisa kuasa gelap yang mengganggu hati dan pikiran kami, bersepakat kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan mengakhiri dengan Shalom. Kalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari suruhkan dengan saya haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus buat yang melihat melalui channel YouTube,
Saudara ketik GKJ Family, tolong subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Dan juga yang melihat melalui televisi First Media, kami ada setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Puji nama Tuhan. Periode kali ini saya akan berbicara mengenai menang atas tekanan. Mari kita katakan bersama, 2, 3, menang atas tekanan. Ya. Tidak ada orang yang dalam hidupnya ini tidak memiliki tekanan hidup. Tidak ada. Bahkan dari anak-anak pun mereka sudah menghadapi tekanan dalam sekolah mereka. Entah itu dibully atau dalam pelajaran mereka. Beberapa tahun lalu waktu saya di Jakarta, saya melihat anak-anak SD itu sebelum sekolah mereka les. Dan waktu les itu mereka membawa buku-buku, tahu saudara sebanyak berapa? Sebanyak koper kecil itu, yang bisa ditarik, koper cabin 7 kg. Itu isinya buku semua, tebal-tebal. Nanti mau masuk SMP, mereka harus sudah mulai PPDB, persaingan. SMA apalagi perguruan tinggi negeri, itu anak-anak sekolah. Nanti mereka lulus. Mencari pekerjaan sekarang bukan hal yang mudah. Tekanan di pekerjaan dalam bidang apapun juga. Kemudian kesehatan. Ya, sekarang timbul katanya varian baru BA berapa itu? Omikron. Seolah-olah kita ini terus-menerus ditekan oleh penyakit Covid ini. Belum lagi keluar penyakit cacar monyet. Kenapa kok cacar monyet? Karena monyetlah yang menyebabkan cacar itu ya. Kemudian ada lagi penyakit PMK pada sapi. Banyak sudah mulai terkena penyakit PMK itu. Jadi kalau saudara sekarang senang makan sapi mungkin dikurangi saja. Mending makan ayam, babi, kambing, atau lebih baik sayur-sayuran. Coba lihat kiri kanan saudara. Itu makanan saya setiap hari. Sayur, tahu, tempe, telur ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini saya ambil dari 2 Tesalonika 1 ya. Kalau kita baca dari 1 Tesalonika sampai ke 2 Tesalonika, digambarkan bahwa jemaat di Tesalonika ini sedang menghadapi tekanan. Sedang menghadapi bukan hanya tekanan tetapi aniaya. Dari siapa? Dari pemerintahan Romawi. Dari orang-orang sekeliling yang tidak senang dengan gereja Tuhan yang ada di Tesalonika. Kita sekarang cari tahu bagaimana jemaat di Tesalonika ini bisa menang atas tekanan yang dia hadapi. Sama seperti tadi saya katakan, tidak ada dari kita yang lepas dari tekanan. Mungkin sekarang saudara tidak ada tekanan, tapi bukan berarti ke depan tidak ada tekanan, tidak mungkin. Kalau tekanan itu datang dalam bentuk apapun, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, saudara ini menjadi pemenang atau tidak? Karena kita kan suka nyanyi, saya lebih dari pemenang. Nah, ini bukan hanya pemenang tapi lebih dari pemenang, buktikan ya. Puji nama Tuhan. Yang pertama, mari kita katakan supaya bisa menang atas tekanan, yang pertama adalah 2, 3. Ada pengucapan syukur. Kalau pas menghadapi masalah atau tekanan kita mengomel, menceritakan ke kiri, ke kanan dan sebagainya, itu tidak akan membereskan masalahmu, tidak akan membuat engkau bisa keluar sebagai pemenang. Mari kita baca bersama 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. 1 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama. 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian.
karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Jelas sekali Rasul Paul memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kemudian perhatikan, karena apa? Mengucap syukur karena imanmu makin bertambah. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi. Kasihmu seorang akan lain makin kuat dan karena ketabahan. Ini kita periksa pada poin yang pertama. Iblis itu punya senjata yang ampuh untuk menjatuhkan setiap anak Tuhan. Saudara, ini target iblis. Mari kita katakan kepada kiri kanan kita, saudara target iblis, kasih tahu begitu. Saudara target iblis. Target itu seperti orang memanah atau menembak. Ada sasaran, dibidik dulu, sudah siap baru ditembak. Iblis juga, dia sedang membidik saudara tanpa saudara sadari. Saya ulangi, tanpa saudara sadari dia membidik saudara. Tujuannya apa? Supaya iman kita lemah. Kenapa kok begitu? For we walk, we live by faith. Kita berjalan, kita hidup oleh iman. Jadi kalau saudara perjalanan rohanimu ini imannya kuat, kita bisa terus menanjak. Dalam beberapa periode lalu saya pernah berkhotbah. Kita ini diibaratkan naik dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Kita makin naik ke gunung Allah. Kalau imannya lemah, otomatis tidak mungkin bisa naik. Lewat apa iblis membidik saudara? Ya lewat masalah, lewat tekanan, lewat penderitaan. Ada mungkin orang yang sakit terus, saya ambil contoh, maaf ya, Pak Simeon Berce. Beberapa waktu lalu dia sakit, keluar masuk rumah sakit. Bahkan istrinya juga nangis-nangis melihat suaminya diambang kematian. Tetapi akhirnya keluar sebagai pemenang dan beribadah bersama dengan kita sudah. Tepuk tangan saudara ya. Haleluya. Tempat usaha Pak Berce, tempat makannya sudah pindah di Badak Agung, dekat sekolah apa itu sekolahnya? Sian? Regent, ya, Regent. Jadi kalau saudara cari di Tukat Barito sudah pindah dia sekarang. Tetapi kita juga dikasih senjata sama Allah. Tergantung saudara mau menggunakan atau tidak, kan begitu? Ya toh? Semua dikasih senjata yang sama. Dalam peperangan tentara dikasih senjata yang sama kalau satu pasukan, kan begitu. Sekarang waktu dia dibidik sama musuh, dia menggunakan senjatanya atau dia menyimpan? Apa senjata kita? Katakan bersama. Senjata saya adalah apa saudara? Ngomongnya gampang. Tapi coba saudara dalam tekanan. Seperti yang dirasakan oleh Bu Novi. Mengucap syukur itu apakah hal yang gampang?
Oh tidak bisa. Buru-buru mengucap syukur. Ya, tidur saja tidak bisa kan begitu. Tetapi ini kuncinya saudara. Ingat baik-baik yang di rumah juga yang mendengarkan. Iblis punya senjata. Bukannya kita menghadapi dia tanpa senjata, no weapon. Kita juga dikasih senjata sama Allah. Mengucap syukur. Itu poin yang pertama. Dan kita lihat apa hasil mengucap syukur itu. Ada hasilnya, bukannya kita mengucap syukur sebagai senjata, hasilnya sekarang apa? Ya, pertama iman bertambah. Seperti yang tadi garis-garis bawahi di ayat yang di depan. Iman kita dengan mengucap syukur itu, iman kita itu bertambah saudara. Ya. Dan kesulitan-kesulitan yang ada itu adalah cara daripada Allah, bukan untuk menjatuhkan kita. Tidak ada bapa yang sengaja mau menjatuhkan anaknya. Apalagi bapamu yang di surga. Yang yakin katakan amin. Jadi masalah, tekanan, bahkan mungkin aniaya. Kita belum mengalami aniaya. Tapi akan datang enggak? Akan datang. Kesulitan-kesulitan yang timbul itu. Sekali lagi, maksudnya Bapa kita di surga bukan supaya kita jatuh. Tapi saudara ini kuat otot imannya. Haleluya. Haleluya. Waktu mami saya almarhum dulu mau cangkok ginjal, saya anak tertua akan memberikan separuh ginjal saya. Di Singapura saya dites semuanya, psikologi, kesehatan, semua tes secara lengkap. Ternyata saya ini mempunyai kecocokan ginjal dengan mami saya 95% dan yang luar biasa, angka kekebalan tubuh saya terhadap penyakit itu 3.500 lebih. Manusia normal 500, saya 3.500. Dokternya profesor dia bilang, kamu kecilnya suka sakit ya? Saya jawab, iya. Tipes pernah, ini pernah, sakit kuning pernah, banyak saya sakit dan waktu lahir saya kan jantungnya lobang. Nah, ternyata dari sakit saya yang begitu bertubi-tubi itu menghasilkan antibodi yang luar biasa dalam tubuh saya. Demikian juga dengan anak Tuhan. Kalau saudara sering menghadapi masalah dan tekanan dan saudara bisa mengalahkan, makin lama otot iman saudara ini makin kuat, bukannya makin lemah. Dan ujian itu datang sekarang saudara. Tadi saya bercakap-cakap sebelum mulai ibadah dengan seorang di tempat ini. Covid ini ujian yang luar biasa buat semua area, termasuk gereja dan gereja dalam skala terkecil, yaitu saudara. Apa? Iman saudara. Ada orang yang sudah nyaman dengan ibadah online, dia tidak mau ke gereja sudah. Orang dia bisa di Denpasar, dia bisa cari pendeta siapapun yang terkenal untuk dia dengarkan khotbahnya lewat YouTube, ya kan? Saya mau dengarkan pendeta sebesar apapun di Indonesia, bisa kan? Tidak perlu ke gereja. Tapi apakah seperti begitu? Ya, perhatikan. Kalau dengan saudara datang masalah, saudara bisa mengucap syukur. Yang pertama, iman bertambah. Hidup kalau mudah, enteng-enteng saja, imannya dangkal. Tolong dibacakan. Sudah ditulis loh dalam Mazmur 119 ayat 117. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, Amin. haleluya. Tertindas itu baik. Ya. Dan kesulitan jangan selalu dipandang sebagai hal yang negatif. Nah itu sekarang kita mesti merubah paradigma.
Kesulitan untuk menguatkan otot iman saya. Kita omongkan tuh, 2, 3. Kesulitan untuk menguatkan otot iman saya. Jangan dipandang secara negatif. Penyakit yang menyerang saudara itu jadi jangan dipandang secara negatif. Itu akan membuat antibodi saudara ini bertambah, dan bertambah. Bagian yang kedua, kasih seorang yang lain itu akan makin kuat saudara. Seperti dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-3 tadi dikatakan. Kasih seseorang akan yang lain ini akan makin kuat. Contohnya sekali lagi, waktu Pak Simeon Berce sakit, anggota-anggota Kersel Edal 2 ini makin rapat, makin saling mengasihkan apa? Gantian menjaga, kadang Pak Bail menjaga, ganti Pak Yudiarte menjaga, ya. Yang istrinya mungkin bawain makanan atau apa, yang tadinya cuma ketemu waktu Kersel, sekarang jadi makin kenal, makin dekat. Saling tolong menolong, tidak saling cuek, sebab satu kali saudara mungkin yang ada di tempat dia, dan kita membutuhkan orang lain. Ingat itu. Kalau saudara hidup egois, tidak perlu orang lain, payah saudara. Nanti kalau ada apa-apa terhadap saudara, jangan kita marah kalau tidak ada yang membesuk kita, tidak ada yang memperhatikan. Karena waktu orang lain sakit, saudara juga cuek. Dan kunci yang kedua yang harus saudara ingat, tetap menabur. Katakan bersama, saya harus tetap menabur. 2, 3. Saya harus tetap menabur. Saya lanjutkan loh ya. Meski di masa sulit, justru mujizat Tuhan akan datang kalau saudara menabur di masa yang sulit. Kalau masa enak, baik-baik semuanya, kita menabur, oh biasa. Ya toh. Kalau saudara lagi diberkati, lagi dapat bonus, lalu mengucap syukur, enteng. Halo, betul? Enteng, terima kasih Tuhan, aku dapat bonus 1 bulan gaji. Terima kasih Tuhan, aku memenangkan undian Toyota Avanza, bannya saja. Terima kasih Tuhan, saya boleh naik kelas. Anak-anak kita sudah terima rapot kan? Dapat ranking 1, luar biasa. Tapi gimana kalau anak saudara naik kelas dengan ranking 1 dari belakang? Bagaimana kalau kerjaan saudara ditipu orang? Bisa enggak mengucap syukur? Apalagi saya tanya, bisa enggak menabur? Hai. Kalau saudara praktekkan, firman Tuhan ini bukan hanya kita baca dan kita tahu. Minggu ini saya memberi nasihat kepada satu anggota di tempat, saya nggak tahu dia datang atau enggak, mungkin tidak datang sekarang. Kamu mesti mempraktekkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Tuhan itu bisa membuat perkara-perkara yang mujizat kalau kita mau melangkah dengan iman kita. Kita tahu ayat itu, tahu, dengar, sering, baca, sering. Tapi kalau tidak dilakukan, nothing happen. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau saudara berani memperhatikan itu, Tuhan lihat, oh kamu mempercayai yang aku katakan. Aku buktikan kebenaran perkataanku, karena perkataan firman Tuhan 100% ya dan amin. Tidak semua katakan haleluya, amin. Saudara enggak yakin? Kalau enggak yakin, saudara enggak ngalami. Makanya hidup saudara muter terus.
di tempat. Yang ketiga, kalau mengucap syukur, nanti kita bisa ada ketabahan. Kalau ngomel, suntuk. Moodnya jelek. Tetapi kalau mengucap syukur, kita bisa tambah. Tabah, bukan tambah. Ayo kita baca bersama ayat ini dengan suara yang yakin. Amsal 24 ayat yang ke-10. Mari lihat. 2, 3. Jika saya tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan saya. Amin. Amin. Kalau saudara tawar hatinya pada masa kesesakan, ada kata itu pada masa kesesakan, kekuatanmu tuh cilik, kecil. Yang penting itu saudara, jangan pesimis. Tadi kan lagunya sebelum khotbah, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita nyanyikan bersama. 2, 3. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau saudara punya pelindung backing yang besar, oh saudara tidak akan khawatir. Tak kasih tahu. Ada banyak orang yang suka sosokan. Di tengah jalan, diserempet, turun, dipukul. Sering kan kejadian itu? Mau masuk parkir, diserobot, turun, dipukul. Di pesawat, mau turun pesawat, disenggol, marah, maki-maki. Siapa yang mukul, yang marah itu? Karena dia merasa ada yang dia ini bos di perusahaan. Ada yang merasa dia ini militer berpangkat, bahkan yang di pesawat itu ngakunya suaminya jenderal. Ternyata suaminya cuma sersan. Ngakunya kenal sama salah satu ketua umum partai politik. Ternyata sing ada. Kita tuh enggak usah ngaku-ngaku. Setiap kali kita berjalan, malaikat Tuhan menyertai saudara. Enggak usah ngaku-ngaku. Kalau sudah seperti itu, kenapa kecil kekuatan saudara? Kenapa? Artinya saudara tidak yakin bahwa ada malaikat Tuhan yang melindungi saudara. Kenapa? Ya mungkin tidak ada malaikatnya. Saya perlu membaca supaya enggak salah. Yang saudara lihat ini namanya Eric Yuan, ERICK Yuan. Siapa Eric Yuan ini? Ceritanya begini saudara. Dia ini lulusan University Shandong. Shandong di China, jurusan komputer. Kemudian dia ingin bekerja di Amerika, di mana Silicon Valley. Apa itu? Tempat pembakaran sate yang terkenal. Silicon Valley. Karena apa? Karena dia ngefans sama Bill Gates. Kenapa? Ya dia jurusan komputer. Dia ngefans sama Bill Gates. Ya, dan dia apply untuk bisa tinggal di Amerika. Dari China nih ya. Tahukah saudara berapa kali dia apply visa? Berapa kali? 8 kali. Diterima enggak? Ditolak. Enggak bisa saudara hari Senin apply, ditolak, minggu depan apply lagi. Enggak bisa. Butuh waktu. Baru yang ke-9 kali dia diterima. Mungkin diterimanya itu juga dengan terpaksa, saudara ya. Orangnya nih kedutaan Amerika ngeliat ini, bolak-balik ini, mungkin kasihan 9 kali dikasih sudah. Coba lihat. Saudara ditolak 2 kali, wah
Kamu nolak saya, kutolak kamu kembali. Lihat ya, ini kita bicara soal tetap tabah. Dia enggak ngomel, kalau dia ngomel, dia enggak akan apply lagi. Sudah enggak usah ke Amerika, di China juga banyak pekerjaan membutuhkan tenaga komputer, dia enggak. Kemudian tahun 1997 dia bekerja di perusahaan namanya Webex. Kalau saudara anak kuliah tahu tuh, anak komputer tahu namanya Webex. WEBEX. Kemudian Webex ini diakuisisi oleh siapa? Cisco. Dia tetap bekerja di situ. Kemudian dia menawarkan sebuah ide kepada bosnya. Yaitu satu program yang bisa membuat orang melakukan teleconference. Namanya itu dia. Apa saudara? Zoom. Anak kuliahan saudara pasti tahu ini Zoom. Kenapa dia melakukan Zoom ini? Dia membuat Zoom ini. Ceritanya waktu di China dia punya pacar. Jeleknya untuk ketemu pacarnya itu dia mesti naik kereta api 10 jam. Kok gitu Pak? Loh ya China tuh besarnya minta ampun, gede. 10 jam naik kereta baru ketemu pacarnya. Lama-lama dia capek. Entahkah kalau pacarnya ke sini 10 jam atau dia lebih sering ke sana 10 jam. Capek toh? Dia bikin ini program komputer supaya bisa omong-omongan. Ingat ya saudara, tahun itu belum ada WhatsApp call, video call WhatsApp belum ada. Dia membuat program Zoom. Dan juga ini bisa dipakai untuk ketemu secara virtual. Berapa orang bisa? 10 orang bisa, 20 orang bisa. Zoom itu kalau enggak salah batasnya 500 mungkin ya. Betul Nata? Berapa? Enggak tahu. 500 orang bisa. Zoom. Tapi layarnya enggak mungkin layar handphone. Kecil-kecil kayak semut-semut gitu, yang gede. Dia tawarkan ini kepada pimpinannya. Ternyata pimpinannya menolak. Gak ada gunanya. Begitu ya saudara. Dia kecewa. Kemudian tahun 2011 dia keluar dari Cisco dan dia mendirikan sebuah perusahaan sendiri dan mengembangkan aplikasi Zoom ini. Apakah melejit, meledak? Tahun demi tahun dia tetap tekun, tabah, tekun, dan dia memperbaiki. Dan dia dapatkan 10 juta pengguna seluruh dunia, luar biasa 10 juta. Nah, begitu 2019-2020 bias COVID, ya, di mana-mana orang kuliah, sekolah pakai apa? Itu bukan di Indonesia saja. In the whole world, seluruh dunia pakai Zoom. Penggunanya melejit dari 10 juta menjadi 300 juta. Kemudian kekayaannya Februari 2021 sebanyak 322 triliun. Berapa itu? Enggak usah dipikirkan saudara ya. Nanti mumet saudara. Kalau itu beli garam bisa untuk menutup seluruh pulau Bali, 322 triliun beli garam, habislah saudara ditutupi garam. Dan pada tahun 2020, world richest new billionaires, di mana? Di seluruh dunia, majalah Forbes, tuh lihat. Dari yang tidak ada apa-apanya yang ditolak, ya, menjadi melejit. Itu sama seperti ceritanya orang Jepang yang menawarkan jam digital kepada perusahaan-perusahaan jam di Swiss. Gak ada yang mau, tapi lihat sekarang semuanya digital. Yang kedua, bagaimana cara mengalahkan tekanan? Ayo kita baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Ada
kekuatan dari janji Allah. Haleluya. Ada kekuatan dari janji Allah. Tadi 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Sekarang kita dengarkan pembacaan ayat 6 dan 7a. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Amin. Ada lagu yang mengatakan, tak selamanya mendung itu, apa saudara? Kelabu nyatanya. Kan begitu ya? Yang ngarang siapa? Krisya kalau enggak salah ya. Tak selamanya mendung itu kelabu. R.A. Kartini terkenal dengan slogannya apa? Habis gelap, terbitlah terang. Ada pelangi sehabis hujan. Sama. Lihat. Adil bagi Allah. Perhatikan ya. Perhatikan, untuk membalaskan kepada mereka yang menindas kamu. Kalau sudah ditindas, disakiti, ditekan oleh orang, bisa enggak kita membalas? Mungkin bisa. Saya ingat kasus perempuan muda yang memaki-maki ibu tua di pesawat. Dan ada anaknya ibu itu di sana. Mereka tidak ngelawan. Enggak taunya anaknya itu anggota DPR Komisi 3. DPR Komisi 3 itu yang paling ditakuti. Begitu turun dari pesawat langsung diproses, habis. Sudah lihat kan di TV? Nangis-nangis, berlutut, minta ampun. Sebab apa? Ancaman hukumannya enggak main-main, dia anggota DPR. Dan dia dari partai yang berkuasa sekarang di Indonesia. Kita kalau membalas mungkin bisa. Misalnya saya dipukul sama Andri David. Dia, saya balas dia, saya pukul juga. Itu maksimal. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kan begitu kata firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang membalas itu enggak main-main, saudara. Amin. Dia ini yang punya kuasa. Saudara sebagai anaknya ditindas sama orang, ya, ditekan sama orang. Kalau bapak yang normal, dia pasti turun tangan. Dia pasti turun tangan. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia akan memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Tadi di awal saya katakan tekanan itu saya nggak tahu saudara mengalami tekanan dalam hal apa. Siapa yang menekan saudara? Itu pasti ada. Saya ingat, saya dulu punya seorang anggota jemaat yang dia sudah pindah keluar lain pulau. Dia membuka usaha. Usahanya itu di depannya rumahnya Pak David Eli kalau masih ingat, di seberangnya. Dia jual sate babi, jual apa itu, sayur apa itu yang enak itu, baikut, sayur asin. Sate babinya luar biasa saudara, enak. Tapi ini bukan babi rendang ya, bukan ya. Kalau saya enggak ketawa berarti enggak ngikuti berita, karena saudara itu sangat teologis sekali. Dan saya langganan sama dia, senang sekali. Apalagi anak saya, karena bawangnya gede-gede saudara ya. Saya masih ingat bawangnya gede-gede, enak sekali. Di depan itu saingannya. Anak Tuhan ini diberkati saudara oleh Tuhan.
Tahu saudara apa yang dilakukan oleh depannya itu? Ngasih, maaf ya, tai. Tainya siapa? Orang. Mungkin tainya dia sini itu ditaruh sana. Dikasih apa? Bangkai. Bangkai tikus. Ditaruh di mana? Di tempat jualannya itu. Saya datang, saya berdoa, enggak usah khawatir, enggak usah marah. Meskipun kamu tahu tuh pelakunya siapa, enggak usah marah. Tenang saja. Enggak lama yang depan tuh bangkrut. Saya enggak tahu bangkrutnya kenapa ya. Bangkrut. Itu loh. Kalau kita konfrontasi, ya sama itu paling pol ya sama-sama mukul. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, cara Tuhan bertindak itu macam-macam, saudara. Dan kalau Tuhan bertindak itu panjang. Kalau saya dipukul, saya balas mukul, ya paling 2 minggu udah sembuh lukanya. Kalau Tuhan yang berurusan dengan kita, saudara tidak bisa bangkit loh. Bagi yang tertindas ada pahala. Bagi yang menindas ada hukuman. Dan Tuhan mengatakan Dia akan memberikan kelegaan buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Dari mana Pak? Lo ini loh. Untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Jadi enggak usah khawatir saudara. Kalau saudara ada masalah tekanan yang diakibatkan oleh orang lain, ngomong sama bapakmu. Kamu kan punya bapak, kita kan punya bapak. Saudara enggak pernah ngalami itu? Ya karena saudara enggak pernah praktekkan. Kalau saudara praktekkan, Tuhan tuh bisa memberi jawab kepada saudara. Lewat orang lain atau taruh dalam hatimu jawaban-jawaban itu. Mungkin, saya sering kali bicara, mungkin tidak secara langsung di telinga atau audible, tapi dalam perasaan, dalam hati dan pikiran saudara. Kalau saudara lihat ini, Albert Schweitzer, ya, Albert Schweitzer, doktor. Siapa dia? Dia adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan dia sekolah teologi. Panggilannya untuk menjadi misionaris di Afrika. Kenapa kok saya sering cerita di Afrika? Ya karena Afrika itu negara yang miskin dan membutuhkan. Dia lalu sekolah teologi. Dia pikir nanti setelah dia lulus, dia akan menjadi misionaris di Afrika. Tetapi waktu dia sekolah teologi ini, dia berpikir, di Afrika tuh banyak menghadapi masalah khususnya soal penyakit. Penyakit yang aneh-aneh, yang mematikan itu banyak dari Afrika, salah satunya Ebola kan. Lalu dia memutuskan, kalau aku juga sekolah kedokteran, mungkin lebih banyak membantu saya nantinya. Setelah dia, sambil dia sekolah teologi, dia lalu masuk sekolah kedokteran. Dan akhirnya dia lulus. Dia sudah lulus, dia ke Afrika. Dia melakukan misionaris, pelayanan, dan lain sebagainya. Tahu saudara, Albert Schweitzer ini berkali-kali hampir mati. Karena apa? Sakit. Pertama ya pasti kalau ke Afrika, orang ke Afrika yang pertama kena apa? Malaria. Yang kedua kena penyakit apa? Malarindu. Nanti sudah catat itu ya, jangan-jangan keluar di kuis. 2 penyakit yang utama, malaria, malarindu. Habislah saya, status saya sebagai pendeta hancur saudara ya. Tidak usah terlalu tegang dan jangan terlalu ngantuk. Saudara ngantuk karena saudara tidak mencatat. Kalau terlalu ngantuk saudara betul-betul menikmati suasana surga.
Malah rindu karena dia rindu sama keluarganya yang ditinggalkan, kan begitu. Berkali-kali dia hampir dibunuh, disidang, mau dibunuh, karena apa? Melakukan penginjilan. Tapi dia tetap, ini bukan hanya penindasan, saudara. Bukan hanya penganiayaan, ini sudah berkali-kali diambang maut. Apakah dia sering dipukul, disiksa? Sering. Dihajar sama suku-suku di sana. Tapi dia terus. Sampai dia bisa buka gereja, buka rumah sakit. Dan saudara lihat ini. Ini hadiah Nobel. Dia dapat hadiah Nobel tahun 1952. Nobel ini kakaknya Noel. Bahkan dibikin cetakannya dalam bentuk emas. Ya, Dr. Albert Schweitzer, Nobel Peace, perdamaian. Pasti dikerubuti wartawan waktu dia dapat hadiah Nobel. Ada yang tanya, pertanyaannya begini supaya enggak salah. Kenapa Anda mau tinggal dan menghadapi banyak tantangan di Afrika? Dia bilang, oh iya, kalau saya mau kaya, saya enggak ke Afrika. Betul kan? Saya jadi dokter aja di negara saya pasti kaya. Dokter kan banyak-banyak yang kaya. Tapi karena saya pegang janji Tuhan, mari buka Alkitab saudara supaya tahu sekarang. Dia ngomong ini waktu diwawancara loh. Itu luar biasa, makanya dicatat saudara. Saya pegang satu janji Tuhan yang disampaikan kepada saya. Dan itu menjadi rema. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Mari dengarkan pembaca. Kalau saudara punya Alkitab, buka Alkitab saudara. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Itu janji Tuhan yang aku dapatkan dan jadi rema. Ketahuilah, aku akan memelihara kamu sampai akhir zaman. Jadi saya yakin meskipun saya berkali-kali mau mati, saya tidak mati sebelum menyelesaikan tugas saya. Sekarang saya mau bilang, yang terima janji itu hanya Albert Schweitzer atau saudara juga menerima janji itu? Halo? Halo? Saudara juga menerima. Saudara yang nggak yakin, duduk ngeliat saya sambil ngantuk-ngantuk begini, saudara akan pernah menerima janji apa? Janji penyertaan Tuhan. Terus Albert Schweitzer immortal Pak? Enggak, dia manusia pasti mati. Tapi matinya bukan dibunuh, digorok, disiksa, bukan, ya karena tua. Tuh. Ya. Yang saya ceritakan ini bukan cerita-cerita bohong semua, ini cerita-cerita nyata. Saudara buka Google dapatkan bisa. Saya dapat gambarnya ini juga dari Google kok. Terakhir, bagaimana cara mengalahkan tekanan yang saudara hadapi? Ayo kita baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Ada kekuatan dari doa. Amin. Coba lanjutkan perkataan saya. Doa orang beriman besar kuasanya. Sekarang 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya
dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara teliti membaca, saudara akan punya pertanyaan. Loh Pak, ini kan Paul berdoa untuk jemaat di Tesalonika. Oh, yes. Loh, apa hubungannya jemaat di Tesalonika yang menghadapi aniaya kok ada kekuatan dari doa? Wait. Paul pertama nulis, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Jemaat di Tesalonika ini menghadapi aniaya, tekanan, mereka bertahan, ada pengucapan syukur dan lain sebagainya, lalu didoakan oleh Rasul Paul. Menurut saudara, ini hasil doa dari Rasul Paul kepada jemaat di Tesalonika, atau jemaat di Tesalonika juga berdoa kepada Tuhan? Yang mana yang betul? Yang kedua. Rasul Paul sebagai pemimpin rohani, dia berdoa. Bukan hanya jemaat di Tesalonika, di Efesus, di Filipi, di Kolose, di banyak tempat. Tetapi saya yakin meskipun tidak ditulis, jemaat di Tesalonika ini juga berdoa kepada Bapa di surga. Jadi seperti begini, saudara. Saat saudara menghadapi masalah, tekanan dan sebagainya, mungkin saudara minta bantu doa. Kan setiap minggu ditulis. Yang membutuhkan bantuan doa menghubungi ini. Kalau saudara lihat tayangan YouTube GKJ Family pada saat premier, saya tuliskan juga yang mau membutuhkan bantuan doa hubungi nomor sekian. Oke. LCC saudara mendoakan waktu saudara sakit punya masalah. Kami Gembala Sidang mendoakan juga saudara. Tetapi yang penting, saudara pribadi juga harus berdoa. Tuh loh. Jangan cuma minta didoakan toh, tapi saudara nggak berdoa. Jadi ini tidak usah ditulis, logikanya jemaat di Tesalonika pasti juga berdoa kepada Bapa di surga. Di samping kita berdoa, ada orang lain yang mendoakan. Jadi kuat saudara, terikat dengan kuat. Haleluya. Kalau saudara berdoa sendiri, tidak ada yang mendoakan, lemah satu. Saya ambil contoh, nanti dulu ya. Nah ini dia. Dan kalau saudara berdoa, saudara mesti yakin ada terobosan dalam doa yang saudara lakukan. Ada terobosan ini maksudnya apa? Seolah-olah di depan kita ini tertutup semuanya. Pekerjaan tertutup. Karena apa? Masalah toh. Tekanan toh. Kesehatan, kesembuhan dari kesehatan saudara kelihatannya tertutup. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan berkata dalam firman-Nya, Dia kirimkan malaikat untuk berjalan di depan saudara. Pintu-pintu tembaga, palang-palang besi terbuka saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau malaikat Tuhan berjalan di depan saudara. Kenapa? Ya karena saudara berdoa. Nih contohnya. Waktu Yesus mau disalib, ditangkap, dia sudah tahu waktunya sudah hampir tiba. Kalau orang yang mau meninggal itu biasanya kroso, rasa. Saya ambil contoh yang baru saja, rekan kami pelayanan Pak Medi Hans ya. Saya ketemu istrinya kemarin di RSAD. Dia bilang, Pak,
sambil nangis. Sebelum meninggal itu, sebelum koma ya, Pak Medi ngomong dia didatangi sama tantenya, omnya, papanya, mamanya yang sudah meninggal. Kayak mau dijemput. Jadi hati-hati saudara ya. Kok ketawa, kok sepertinya tahu omongan saya. Kalau saudara ngomong sama saya atau sama teman saudara berkata, semalam aku mimpi. Apa? Didatangi oleh mama saya yang sudah 10 tahun lalu meninggal. Dia datang dan mengatakan sama kakek, nenek, sama mbah kakung, kangkung, bayam, Ruben Oni, kamu cucuku yang tersayang. Jangan saudara bangga. Artinya apa saudara? Artikan sendiri, kalau enggak ngerti ya sudah enggak apa-apa. Kalau ngerti ya oke, kalau enggak ngerti ya enggak apa-apa sudah. Saya enggak memaksakan. Kan banyak orang yang bangga ngomong, aku didatangi sama arwah bapakku atau nenekku atau kakekku yang sayang dengan aku. Hati-hati saudara. Yesus ini juga tahu, tapi dia enggak ngomong saya didatangi oleh, enggak ada di Alkitab. Cuma saya mengatakan Yesus itu rasa, dia sudah mau menyerahkan nyawanya, sudah dekat waktunya. Apa yang dia lakukan? Saya mau tanya sama saudara, misalnya saudara dikasih tahu malaikat Tuhan malam ini, ya, misalnya, Sia, waktumu 1 kali 24 jam, sesudah itu kamu akan aku jemput, alias mati. Menurut saudara, jujur saja, apa yang akan saudara lakukan? Apa? Saya enggak yakin kalau saudara 24 jam itu berlutut berdoa, perlu saudara seperti titik-titik darah, sampai lumpuh berdoa terus, saya enggak yakin. Kenapa? Biasa, kalau narapidana besok mau dihukum mati, dia ditanya, kamu mau minta apa? Kami akan turuti, kecuali satu, dibebaskan. Biasanya dia minta ketemu keluarganya, orang tua, istri, suami, anak, minta makanan yang paling enak. Misalnya apa? Daging harimau. Yesus tidak. Dia tidak mengumpulkan muridnya dan berkata, besok aku akan mati di kayu salib. Yudas, bendara, berapa uang kas kita? Oh segini, ayo kita makan-makan enak sekarang. Untuk terakhir kalinya. Kita pesta pora, panggil suami istri, istrimu, kok suami, gak ada suami kan? Kalau suami kan G nanti jadinya. Panggil istrimu yang sudah menikah, panggil anak-anak, panggil semua, kita pesta besar-besaran, kita ada uang kas banyak. Karena besok aku akan meninggalkan kamu. Yesus tidak melakukan seperti itu. Ya, dia melakukan perjamuan terakhir, perjamuan kudus dengan 12 muridnya. Lalu dia ke Taman Getsemani, diajak 3 muridnya. Murid intinya. Untuk apa? Dia berdoa di sana. Sampai peluknya seperti titik-titik darah ini, pori-porinya terbuka lebar. Kenapa? Takut. Tuh, Pak John bilang Yesus takut. Loh Yesus itu manusia, saudara.
Gak ada manusia yang besok mau disalib, mau dihukum mati, senang-senang hore. Dia juga takut, ngeri, dia tahu dia bakal disiksa habis-habisan. Kenapa Yesus waktu disiksa dan disalib, dia menghadapi dengan luar biasa? Karena dia sudah memenangkan pertempuran malam itu. Pertempuran apa? Pertempuran doanya. Ya, itu kuncinya. Bukan karena dia sakti, dia menggunakan 100%-nya dia sebagai Yesus dan 100%-nya sebagai manusia. Waktu disalib dia menggunakan 100%-nya sebagai Yesus. Jadi dia tidak merasakan apa-apa, dia tidak khawatir apa. Loh tidak, dia sudah menang malam itu. Kenapa? Sudah baca yang teliti. Malaikat Tuhan datang dan menghibur dia. Saudara, kamu punya masalah ya? Pada saat itu menghimpit kamu dengan luar biasa. Ingat ya Bu Novi? Berlutut, berdoa. Tuhan kirimkan malaikatnya untuk memberi kekuatan kepada saudara. Ada ketabahan dan saya tuliskan, mujizat terjadi. Kok bisa? Loh, Petrus kan motong Malkus telinganya, cekrek, copot. Yesus mau ditangkap, masih ngambil telinga itu disambung, sembuh. Itu mujizat toh. Dalam tekanan yang luar biasa yang dihadapi, di depan ini sudah maut menunggu, siksaan menunggu. Ada mujizat yang bisa dia lakukan. Dalam masalah tekanan seberat apapun yang sudah alami, kalau sudah berdoa dan Tuhan kirimkan malaikatnya, mujizat engkau alami. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan yang meriah, jangan ragu-ragu. Saya yakin Tuhan, masalah apapun yang saya hadapi, saya tekun berdoa. Saya yakin meskipun tidak saya lihat, tapi saya bisa rasakan. Dan saya imani ada malaikat Tuhan yang datang memberikan kekuatan. Dan mujizat akan terjadi. Saya ngomong dulu. Yesus membetulkan, menyembuhkan telinga Malkus yang dipotong. Terakhir saudara, kalau saudara berdoa itu kuncinya bukan kata-kata yang bombastis dan panjang dan lebar dan tinggi ke sana ke sini, tidak. Pure heart. Pure heart, pegang hati saudara, bilang hati yang tulus. Saudara ke gereja ini, saudara melayani. Kalau hatimu tidak tulus, waktu itu akan membuktikan. Engkau akan bertingkah banyak pola. Kalau hatimu tulus, to God be all glory. Muliaan itu hanya semua bagi Tuhan, bukan untuk aku. Tuhan Yesus memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
ini urusan saudara masing-masing dengan Tuhan. Hadap Dia secara pribadi. Haleluya, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Lihat semua ini pasti bisa mengangkat tangannya. Angkat tangan saudara. Ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan yang ada di hadapan saudara. Hormati Dia, maka Dia akan memberikan pertolongan dalam hidup saudara, memberikan kekuatan, memberikan jamaah yang yakin. Dia katakan haleluya. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau mengikuti. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Semua yang punya telinga di tempat ini, semua yang mendengarkan khotbah ini dimanapun saudara berada, sudah mendengarkan pada poin terakhir, salah satu kunci kemenangan dalam menghadapi tekanan, berdoa. Setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya dan berdoa, mereka ada dalam masalah mereka masing-masing. Mereka menghadapi tekanan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam apapun juga.
Kami berdoa kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dia bukan Allah yang tuli. Dia bukan Allah yang tidak bisa apa-apa. Dia maha kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, masalahmu, tekananmu, sakitmu, apapun, dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan dari Tuhan. Kami yakin tidak ada Allah seperti Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur. Keluarkan pengucapan syukur saudara meskipun saudara belum mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan itu on the way kepada hidup saudara. Terima kasih. Biarlah firman ini tertanam dan menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang dikasih Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga karena kami mempunyai Allah yang besar dan maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami mencari Engkau lebih dahulu Tuhan, Engkau yang akan menambahkan segala sesuatu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau Allah kami yang maha kuasa itu, yang akan memenuhi segala keperluan kami ya Tuhan. Karena itu kami tidak khawatir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah setiap masalah yang ada pada kami Tuhan tidak membuat kami kecut dan tawar hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami untuk memberi pekerjaan Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga saat ini akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami mengedangkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami yakin pada saat ini tikap-tikap surga terbuka, dan Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap yang melayani kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka dalam perkara yang paling sederhana, dan tanda mereka membuat perjanjian garam. Yakinlah firman Tuhan ya dan amin adanya. Dia akan memelihara kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini dengan membawa perlindungan dari Bapa di surga. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.